batur nginjem ulah tempatna tapi orang hayang ingin tahu lah sabaraha tahun sih Min ente jadi ojol Teteh berapa tahun? Tahun 2014. 2014 ayeuna 2000 Wih, kuncen atuh. 2017. 2017 entenya Samin sarua 2017. ayeuna 2025 jadi berapa tahun 8. dari tahun 2017 ayeuna 2025 berarti 8 tahunnya 8 tahun lumayan ya eta aya tuh sih di awal nepikeun ka ayeuna teh ya maafnya nanti perekonomian keluarga teh anu menurut kabehan karasakeun ya enakeun atawa kumaha menurut dirinya kumaha tah menurut ente heula Dut menurut orang ya selama ngojek dari tahun 2017 ya sampai sekarang alhamdulillah ekonomi maaf kurang katula berhubung kita enggak pakai mic agak ngawangkokna lumayan suaranya agak besar nah kadinya soalnya masih kena amatir kurang na ya sok kumaha menurut dirinya heula orang nanyakeun dirinya Dut kumaha sih ente selama tahun 2017 sampai ke ayeuna dari awal ngojek sampai ayeuna alhamdulillah naon tah alhamdulillah naon alhamdulillah kacukupi tercukupi lah nya tercukupi sebelum jadi ojol ente gawe naon atau usaha naon lah sebelum jadi ojol gawe OB nah bukan bermaksud mau membanding-bandingkannya kita penghasilan ojol jeung baheula OB lebih dominannya ke keluarga teh buat kehidupan kita lah nya gitu kumaha tah enakeun mana gitu lebih enak ojol ya karena memang mungkin waktunya terbatas waktunya yang lebih bisa kita atur bisa kita atur sendirinya daripada gitu urang cenah gawe nu sejen beureunya gitu betul karena waktu diatur ke waktu gitunya karena memang itu memang ada aturan oge nya lamun urang gawe di perusahaan mah nya gitu balik lagi karena masalah perekonomian dewe nya ya dari tahun 2017 sampai ayeuna 2025 berarti 8 tahun ya 8 tahun tercukupinya tadi ya tercukupi semuanya apa kumaha tah semuanya maksudnya maaf ya jadi buat keluarga ada terus ente nabung tuh nabungnya dibuat nabung juga ada gitu alhamdulillah balik ke Amin ya kumaha dari 2017 sampai sekarang ya bagi saya sih alhamdulillah ya rezeki mah kita nggak tahu sih berapapun yang kita terima ya kita bersyukur aja lah buktinya sekarang kita hidup masih bernapasnya ada napasnya coba kalau nggak hidup mati berarti dia nggak bisa ngojek lagi dong benar iyalah ya alhamdulillah yang lebih enak itu dari tahun 2020 ke bawah waktu masih dipimpin Pak Nadim masih begitu ya Nadim waktu masih ada bonus tanya apa Pak Nadim malah ya Nadim Makarim berarti masih menjabat ya yang pertama menurutnya alhamdulillah itu benar-benar alhamdulillah sangat bersyukur ke Pak Nadim tuh ya ada bonus gitu bonusnya kos kumaha sih ya bonus sih 200 belum juga tarikan ya kebagiannya kita kerja juga seperti kayak karyawan dulu ya bukan sekarang nah saya bukan membanding-bandingkan dulu sama sekarang sebenarnya sih bukan cuman semua juga ada proses nikmat manisnya kan enak enggaknya pahit dan enggaknya ada lah gitu. Kalau kita bandingin coba aja tanya ke ojol enakan pemimpinnya siapa menjabatnya siapa dulu bagian sekarang tuh pasti semua ojol larinya ke Pak Nadim. Jam kerja kita nggak terlalu fleksibel gitu kan jadi enak lah gitu. Intinya jadi kita nggak benar-benar nggak diporsi lah kerja itu jadi kumaha urang lah nya ojol teh urang kerjanya jadi
semua kebahagiaan tuh, pada dapat bonus, pada kecukupan. Kalau sekarang sih ya bukannya nggak bersyukur, ya alhamdulillah aja. Cuman untuk selanjutnya kalau untuk kayak perawatan gitu kan, ke kendaraan gitu kan, Asa berat. seret. Gak tahu dari Tapi berarti ya hemat apa. berbanding kebaliknya jeung si gendut ya bisa tercukupi segalanya ya. Berarti kan dalam hal maaf ya, makan keluarga ya, Iya. nabung juga bisa. Iya. Nah, perawatan ya ya. dalam misalnya kan pakai motor ya, Hmm. kita kan perlu dirawat Hmm. atau kayak bisa tercukupinya. Iya. Nah, kok ente bisa-bisa gitu sana berat atau ya berkatakan ripuh lah gitunya dengan keadaan sekarang. Nah, kan kita berbalik. Eta Kemungkinan sih kumaha tah? bagi teman saya ini, dia mudiknya dari pagi kali ya. Oh, iya Mungkin iya. merasakan Mungkin Fokus, ya ya ya. ya. ada kesibukan dulu di rumah. Ya ya ya. Mungkin itu, mungkin ya kata suhu atau kuncen senior ya bisa dibilangin suhu. Kalau rajin dapat banyak duit, kalau nggak rajin ya gitulah kata gitu. Kata mereka-mereka yang udah lama di Udah ojol, lama paling atau lama lah sebulan. gitunya. Jadi dari kalau misalnya kita berangkatnya pagi sampai mentok jam berapa Dut? Mentok-mentok sampai jam 12. Jam 12 malam. 12 malam. Maaf ya, maaf banget. Eta penghasilan dari pagi sampai mentok jam 12 malam menang sabaraha kira-kira na. Bisa menang 300 Eta kabawa balik apa memang eta kotor? Maksudnya kotor. kotor. Bisa kabawa balik 200. 200. Alhamdulillahnya sakit itu gambarnya. Ya. Terus ente ya dari keluar jam berapa? Saya keluar jam 4 jam 5. Jam 4 jam 5 jam sore berarti bukan pagi, jam 4 pagi bukan. Bukan Jam 4 atau jam 5 sore sampai jam 11 atau jam 12. bukan bermaksud mau ngebandingin penghasilan, memang dari segi waktunya juga memang udah beda. Jadi wajar ya kalau Bang Gendut ini berangkat pagi pulangnya malam, memang dapatnya Iya. hasilnya lumayan tercukupi buat semuanya karena memang berangkatnya pagi. Lamun ente karena ya wajar oge bebenangan saeutik perawatan tidak tercukupi, berat lah ya, Iya. ripuh dah gitu. Karena memang berangkatnya memang mungkin sore. Nah, emang ada tuh aktivitas dari pagi sampai sore sebelum ngojek? Ada. Terus saya ada Naon tah? ya jualan dikit-dikit, makanan Jualan. ringan lah. Oh, berarti beliau ini sebelum ngojek jualan dulu gitu ya. Oh, pantas. Jadi ada yang backupnya kayak handle. Kalaupun motor rusak, tapi ayah anu maksudnya nyakot tiri-tiri itu dah. Nah, gitu. Oke. Nah, suka duka nah ya buat Bang Dut ya. Dut kan ngojeknya di luaran ya, di luaran. Kita kan kalau dari aplikasi misalnya hujan ya, hujan terus petir menyambar gitu tanya. Nggak mau hujan, angin gede, petir menyambar. Sementara orderan masuk. Nah, apa yang ente lakukan? Apakah ngambil orderan itu atau istirahat sejenak? Kan namun istirahat eta orderan katanya eta orderan bisa mental dia, atau masih kita kumaha tah jadinya apa lanjut bae sanajan hujan. Ya, kalau hujan, kalau petir gede itu dapat orderan, Hmm. kita nunggu hujan reda dulu. Tapi orderan Baru ngambil orderan. oh Ya. jadi berarti aplikasinya dimatiin. Ya, aplikasi tetap hidup. Tetap hidup. Orderan ada. Kalau hujannya berhenti reda-reda, kita ambil orderan. Orderannya diambil ke resto. Oh, itu resto ya. Itu Ya. kalau misalnya penumpang kayak gitu gimana? Kalau penumpang sih di cancel kalau hujan kayak gitu. Cancel. Ngeri juga kalau hujan kan. Kalau sendiri ada Ya. petir, Ya, ya. deras. Jadi mungkin nanti Ya. si Kasano juga bakal ngerti ya, Iya. karena memang keadaan hujan, apalagi ada petir menyambar, Iya. ada angin juga. Pokoknya mungkin kieunya buat ojol mah apapun cuacana benernya tetap lanjut asal ulah sih Maksakeun lah. ulah maksakeun gitunya, ulah maksakeun. Jadi tetap
kesehatan dan keselamatan kudu Harus dijaga. dijaga ya. Gitu. Nah, balik ke Bang Amin ya. Hmm. Kos tadi pertanyaannya, hujan badai petir menerpa, wede. Sih. Kumaha tah? Apakah lanjut? Apakah eta di stop heula Kalau aplikasinya? kalau saya off dulu. Off dulu, istirahat dulu lah. Istirahat. Hitung-hitung istirahat Keselamatan dulu. lebih baik, lebih penting Nah, keselamatan lebih penting. daripada kita menjalankan order di Kesehatan saat oge lebih penting gitu. penting. Karena kita nggak tahu dari resiko di jalan, hujan-hujanan, petir iya, jalan licin, kan. Terus saya belain nyingkap dulu. Oh, oke. Pan yang paling banyak ya yang saya perhatikan itu orderan GoFoodnya, GoFoodnya apalagi hujannya. Ya. Itu ada nggak sih resiko si makanan itu order GoFood itu basah atau kumaha ya? Kalau basah ini si customer kita itu marah-marah apa enggak, komplain apa enggak ke kita? Dut, Pasti pasti ya, customer komplain. komplain. Ya, masalah makanan. Tapi kan makanannya kita plastikin lah, bungkus plastik biar nggak kehujanan. Jadi bungkus rapi Iya, dulu. rapi, Jadi baru. itu mah inisiatif kita aja Ya. gitu, inisiatif. Pasti customer komplain kalau makannya rusak apa enggak. Gitu. Pasti. Terus si customer ketika komplain, ada nggak risiko buat kita? Maksudnya kan suka ada tuh yang komplain ke emailnya, laporan gitu ya, Ya, laporan ke aplikasi. Gojek. Kita air resikonya tuh, maksudnya ditutup aplikasi apa ada teguran terlebih dahulu ke kitanya? Resikonya paling kena sanksi kita paling. Kena sanksi. Sanksi pertama Mm-mm. mengatakan telat lambat. Oh iya ya, gitu. Pernah tuh kena sanksi kos gitu? Pernah ya. Ya. Bang Amin pernah kena sanksi? Kalau saya sih pernah waktu bawa gored ya, Gorednya. Bawa penumpang lah ya. bawa penumpang. Kalau buat makanan sih belum Belum pernah. Karena kita kalau hujan kok Iya. nggak tahu apa-apa. Jadi kalau nanggung ya. Itu pas kena kan dapat penumpang, itu kenapa si customer atau si penumpang itu komplain? Apakah ente mau ngebut atau kumaha tah? Nggak pakai seragam. Jadi Sayanya nggak pakai seragam Nggak itu pakai kena seragam. komplain juga. dulu tepat ya. Ya. Sedangkan saya belum dapat seragam. Sementara kitanya belum dapat seragam. Oh. Sampai di suspend 3 hari saya. Itu suspend gimana maksudnya? Ya nggak bisa Aplikasi nerima ditutup, orderan, gitu. off aja. Jadi 3 hari, setelah 3 hari baru bisa on lagi, bisa kerja lagi. Karena memang Nggak pakai seragam di komplain. karena nggak pakai seragam kita dikomplain. Memang ya semua usaha, semua kerja ada risikonya mungkin ya. Yang paling fatal itu mungkin kalau kita di ojol dari customer ya, komplain customer yang bikin fatal ya, gitu. Oke pemirsa, yuk bebaturan sahabat, karena memang saya juga dulu ojol tapi udah lama juga dan nggak tahu nih peraturan-peraturan yang sekarang, nggak tahu juga seperti apa, makanya saya tanya sedetil mungkin barusan ke mereka soal peraturan-peraturan ojol gitunya. Tapi yang paling khusus yang ingin saya tanyakan untuk air ini karena memang saya nggak tahu lagi perekonomian di ojol itu seperti apa, apakah melonjak naik, apakah melonjak turun atau gimana. Yuk kita tanya lagi Bang Gendut, menurut ente Bang Gendut, Kalau sekarang sih melonjak naik atau melonjak turun? kalau sekarang Melonjak lain turunnya. ya Turun lagi. turun ya. Buat sekarang turun. Buat sekarang turun. Tetap kita alhamdulillah ya. Alhamdulillah bersyukur, Bersyukur. walaupun kecil masih pendapatan bisa gitu ya ya. masih bisa Bawa buat ke rumah. buat keluarga ya. Ini setuju ya Bang Amin ya, untuk sekarang ini tetap apa sih penghasilan tetap
ya meskipun sedikit ada, tetap alhamdulillahnya, Alhamdulillah aja. alhamdulillah aja ya. Nah, orang menyimpang sedikit karena saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri ketika perojolan itu sedang, maaf ya, lagi sepi orderan lah jadinya, sementara kebutuhan juga banyak. Suka ada tuh aplikasi pinjaman online kayak gitu. Pernah tuh sih Bang Gendut pinjam sorry kan, pinjam di pinjaman online kayak gitu. Kalau bisa sih kita janganlah pinjaman online kayak gitu ya. Belum pernah berarti ya. Belum pernah. Bang Amin pernah tuh. Nah, orang kalau saya sih penawaran banyak bang, Penawaran banyak. banyak banget. Tanggalnya. Simpel, 1/4 menit udah cair katanya. Oh, kirain Katanya udah gitu. pernah gitu. Penawaran banyak, pinjol apalah nggak ngerti, saya juga nggak paham lah. Bahkan nyampe di aplikasi Gojek, GoPartner pun ada. Cuman alhamdulillah sesusah-susahnya saya nggak pernah tergiur sekarang. Emang dulu juga nggak tergiur lah. Meskipun lagi, maaf ya, kita misalnya Sulit ekonomi. sulit ekonomi, Mm-mm. tapi yang namanya pinjol itu Kalau bisa sih jangan hindari lah. gitunya. Hindari aja bang Hindari, ya. ya. Nah, Karena bikin kita nggak tenang. keren oke nya pemirsa, meskipun dalam keadaan susah ekonomi, ojol penghasilan ke ripuh gitunya, tapi hindari sih rayuan pinjaman online, the best pokoknya nama ya buat mereka berdua, salut. Oke pemirsa, hanya itu saja dulu obrolan saya dengan mereka dengan beliau ya, hitung ya temu kangen bayi mah ya, temu kangen silaturahmi oge gitu. Udah lama nggak ketemu. Ya. Seperti itu, mudah-mudahan ada inspirasinya juga buat kita, ada motivasi buat kita. Nah, kesimpulannya dalam hal apapun pahit beueur ya, penghasilan saeutik keripuh, hindari pinjaman online. The best. Oke. Wassalam. Tetap di Mang Wen 76. Stay tune.